Perkenalkan, nama saya Muhammad Gulman Zakia dari Prodi PAI A2 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di MK Bapak Irfandi SPD MPD yang berjudul Mampu Memahami Perpustakaan sebagai Sumber Belajar. Yang pertama yaitu pengertian perpustakaan. Darmono mengemukakan bahwa perpustakaan pada hakikatnya adalah pusat sumber belajar dan sumber informasi bagi para pemakainya. Perpustakaan dapat pula diartikan sebagai tempat kumpulan buku-buku atau buku-buku dihimpun dan diorganisasikan sebagai media belajar siswa. Pengertian perpustakaan adalah kumpulan bahan informasi yang berdiri dari bahan buku dan bahan non-buku yang disusun sebagai sistem tertentu dipersiapkan untuk mengambil manfaatnya atau pengertiannya, tidak untuk dimiliki sebagian maupun keseluruhan. Yang kedua yaitu tujuan perpustakaan. Tujuan perpustakaan adalah membantu masyarakat dalam segala umur dengan memberikan kesempatan dengan dorongan melalui jasa pelayanan perpustakaan agar mereka dapat mendidik dirinya sendiri secara berkesinambungan. Yang pertama yaitu dapat tanggap dalam kemajuan pada berbagai lapangan ilmu pengetahuan, kehidupan sosial dan politik. Yang kedua yaitu dapat memelihara kemerdekaan berpikir yang konstruktif untuk menjadi anggota keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Yang ketiga yaitu dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, membina rohani, dan dapat menggunakan kemampuannya untuk dapat menghargai hasil seni dan budaya manusia. Yang keempat yaitu dapat meningkatkan taraf kehidupan sehari-hari dan lapangan pekerjaannya. Yang terakhir yaitu dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional dan dalam membina saling pengertian antara bangsa, dapat menggunakan waktu senggang dengan baik yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi maupun sosial. Yang ketiga yaitu fungsi perpustakaan. Perpustakaan mempunyai beberapa fungsi yang diantaranya adalah yang pertama, fungsi penelitian. Fungsi penelitian perpustakaan berfungsi sebagai jawaban terhadap berbagai pertanyaan ilmiah. Fungsi pendidikan. Yang kedua, yaitu perpustakaan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menambah pengetahuan atau mempelajari kembali materi-materi pelajaran yang telah diberikan oleh guru di kelas. Yang ketiga yaitu fungsi rekreasi. Perpustakaan memberi kesempatan pada pengunjung untuk menikmati bahan yang ada. Yang keempat yaitu fungsi informasi. Perpustakaan berfungsi sebagai tempat mencari informasi yang berkenan dengan pemenuhan rasa ingin tahu dari pengunjung perpustakaan. Yang keempat yaitu jenis-jenis perpustakaan. Yang pertama, perpustakaan negara. Perpustakaan negara, kebanyakan negara di dunia mempunyai perpustakaan negaranya sendiri. Perpustakaan negara memainkan peran penting dalam membangun dan menyelaras berbagai isu berkaitan perpustakaan dan profesi pustakawan. Yang kedua yaitu pustakawan awam atau umum, termasuk perpustakaan negeri, perpustakaan daerah, perpustakaan desa. Ia berfungsi menyediakan penghikmatan serta kemudahan bacaan dan rujukan kepada penduduk atau komuniti di sekitarnya. Yang ketiga yaitu perpustakaan akademik. Perpustakaan akademik adalah perpustakaan di institusi pengajian tinggi seperti university, college, dan maktab. Fungsi perpustakaan akademik menyediakan bahan-bahan untuk kegunaan para pelajar dan tenaga pengajar di institusinya. Yang keempat yaitu perpustakaan sekolah. Setiap sekolah biasanya dilengkapi dengan perpustakaan atau dipanggil pusat sumber.
Size perpustakaan sekolah kebanyakan adalah kecil dengan koleksi bahan yang sederhana. Koleksinya terdiri dari pada buku-buku rujukan seperti kamus, ensiklopedia, atlas, dan juga buku cerita. Yang kelima yaitu perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang berada di dalam sebuah organisasi ataupun syarikat. Perpustakaan khusus berfungsi memberi perkhidmatan kepada pengguna, yaitu mereka yang berada di dalam organisasi itu. Yang terakhir yaitu peran perpustakaan. Setiap perpustakaan dapat mempertahankan eksistensinya apabila dapat menjalankan perannya. Secara umum, peran-peran yang dapat dilakukan adalah yang pertama, sebagai pusat informasi. Perpustakaan merupakan salah satu tempat yang dimiliki peranan penting dalam memberikan suatu informasi. Hal ini dikarenakan sebuah perpustakaan pastinya mempunyai koleksi buku, tidak hanya satu, bisa ratusan atau bahkan berpuluh-puluh ribu. Yang kedua yaitu sebagai pusat inovasi. Perpustakaan sebagai tempat tersimpannya berbagai informasi yang dulu hanya sebagai tempat penyimpanan buku semata, kini juga sebagai tempat untuk tumbuhnya ide-ide yang kreatif. Yang ketiga yaitu sebagai pusat sumber belajar. Perpustakaan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Perpustakaan yang berorganisasi secara baik dan sistematis, secara langsung maupun tidak langsung, dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Ya, di sini ada kesimpulan sedikit, yaitu perpustakaan adalah suatu unit kerja dari suatu lembaga yang berisi koleksi buku sebagai penunjang dalam peningkatan sumber belajar yang diatur untuk dibaca, dipelajari, dan dijadikan bahan rujukan. Suatu lembaga pendidikan tidak mungkin dapat diselenggarakan dengan baik jika para guru dan para siswa tidak didukung oleh sumber belajar yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Smith DKK dalam buku ensiklopedianya yang berjudul Educators Encyclopedia menyatakan school library is a center for learning, yang artinya perpustakaan itu merupakan sumber belajar. Fungsi perpustakaan yaitu untuk penelitian, pendidikan, rekreasi, informasi. Jenis-jenis perpustakaan diantaranya yaitu perpustakaan negara, perpustakaan umum, perpustakaan akademik, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan khusus. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kurang, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.